Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Semarang, dan bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama kami hari ini. 1 dari 3 nelayan hilang di perairan Puring, Kabupaten Kebumen karena tersambar petir saat mencari ikan. Puluhan sapi di Kabupaten Sukoharjo mendapat vaksinasi perdana penyakit mulut dan kuku. Rumah makan di Kabupaten Batang suguhkan kuliner khas pedesaan dengan konsep rumah nenek tempo dulu. Rencana pemerintah menghapus pupuk bersubsidi pada 1 Juli mendatang mendapat penolakan dari berbagai pihak di daerah. Seperti di Brebes, petani bawang merah dan pengecer pupuk meminta pemerintah pusat menunda atau membatalkan rencana penghapusan pupuk bersubsidi. Dari hamparan lahan bawang merah ini, para petani menyuarakan penolakan rencana pemerintah yang akan mencabut subsidi untuk 3 jenis pupuk. Pupuk ZA, pupuk SP36, dan pupuk organik. Petani bawang merah dan pengecer pupuk bersubsidi di Desa Tegal Gelagah, Kecamatan Bulukambah, Kabupaten Brebes mengungkapkan pupuk jenis ZA dan SP36 merupakan jenis pupuk yang banyak di Kabupaten Brebes. Jika pemerintah tetap menghapus pupuk bersubsidi, maka harga pupuk akan naik 3 kali lipat. Seperti harga pupuk ZA misalnya, saat disubsidi dijual Rp1.700 per kilogram, maka akan naik menjadi Rp4.200 per kilogram. Sebagai petani, kepada pemerintah, tolong ditangguhkan dulu mengenai pencabutan pupuk subsidi. Jadi, karena harga pupuk non subsidi mahal sekali, serta pestisida juga mahal. Perbedaan antara subsidi dengan non subsidi yaitu per kilonya hampir 4.200-an lah. Misalkan contoh ZA. Contoh ZA yang per kilonya paling 1.000, berapa. Kalau di non subsidi kan mencapai 3 kali lipat, Mas. Jika pupuk bersubsidi semakin mahal, para petani tengah mempertimbangkan tidak akan lagi menanam bawang. Sugihartono melaporkan dari Kabupaten Brebes. Iya, itu ganti saya karena tidak mampu laporannya. Meski kasus COVID-19 mulai turun, target vaksinasi harus tetap tercapai. Undian berhadiah minyak goreng hingga perabot rumah tangga pun diadakan agar warga Gerobokan mau ikut vaksinasi COVID-19, terutama vaksin booster. Undian berhadiah menjadi cara yang dipakai untuk meningkatkan minat warga agar mau divaksin COVID-19. Seperti warga Gubuk di Kabupaten Grobogan, mereka antusias mengikuti vaksinasi COVID-19 yang digelar di halaman Polsek. Sejak COVID-19 mereda, peserta vaksinasi jumlahnya sempat menurun, terutama untuk vaksin booster. Untuk menyiasati hal itu, Polsek Gubuk memberikan door prize bagi warga yang bersedia mengikuti vaksin. Hadiahnya pun beragam, mulai dari minyak goreng hingga perkakas rumah tangga. Alhasil, antusias warga meningkat. 251 warga mengikuti vaksin booster. Dosis 2 15 orang dan dosis 1 14 orang. Bingkisan sama dapat door prize minyak goreng. Dapat door prize ini gimana? Senang apa enggak? Senang. Untuk apa nanti Bu door prize-nya? Ini kan minyak mahal, Pak. Bisa buat goreng kerupuk, tempe. Vaksinasi pada masyarakat baik vaksinasi 1, 2 maupun booster atau 3. Untuk menarik antusias warga, dikasih apa lagi? Alhamdulillah pagi ini antusias warga Kecamatan Gubuk sangat banyak yang hadir pada hari ini. Saat ini di Kabupaten Grobogan masih ada 4 kasus aktif COVID-19. Meski kasus COVID-19 sudah menurun, warga tetap diimbau untuk mengikuti vaksinasi supaya mencegah penyebaran. Arif Nur melaporkan dari Kabupaten Grobogan. Kita beralih ke informasi pemilu. Jelang pemilihan umum 2024, isu pencalonan presiden semakin santer terdengar. Salah satunya nama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang baru digadang-gadang Partai Nasdem sebagai kandidat capres mendatang. Ditemui saat Car Free Day di kota Solo kemarin, orang nomor 1 di Jawa Tengah ini enggan berkomentar banyak.
Meski dirinya dimasukkan dalam kandidat capres yang diusung Partai Nasdem, politisi PDI Perjuangan ini tetap menunggu arahan Ketua Umumnya Megawati Soekarno Putri. Diketahui dalam Rakernas Nasdem lalu mengusung 3 nama kandidat capres. Selain Ganjar, ada nama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Panglima TNI Andika Perkasa. Ganjar salah satu capres yang mungkin akan diusung Nasdem. Copras capres bae sing ditekokke. Ya. Hari ini statementnya dari Itu PDI capres berkali-kali. Bu Mega misalnya ya. apakah sudah ada komunikasi ke Pak Ganjar begitu? Sejumlah perguruan pencak silat di Kabupaten Grobogan mengucapkan ikrar damai di halaman Polsek Geyer. Para pendekar itu juga bergotong royong membersihkan tempat ibadah di sekitar untuk membangun keakraban dengan warga. Empat perguruan pencak silat di Kecamatan Geyer mengucapkan ikrar damai. Mereka berasal dari perguruan silat PSHT, PS Sawinongo, Perguruan Kerasakti, dan Pagar Nusa. Ikrar berisi janji untuk tidak akan menggunakan atribut perguruan untuk berbuat onar dan perselisihan dengan perguruan lain termasuk lewat sosial media. Usai berikrar, para pendekar bergotong royong membersihkan masjid dan gereja setempat. Diharapkan kegiatan ini dapat mempererat ikatan antar perguruan dan warga. Setelah kita ikrar tadi langsung kita membersihkan, kita satukan masing-masing tempat ibadah, 2 masjid dan 2 gereja tersebut dengan ada perwakilan dari masing-masing perguruan pencak silat. Di mana tujuan kami adalah di sini untuk menciptakan kebersamaan, untuk menciptakan kegiatan yang sifatnya mulia daripada rekan-rekan pencak silat pada masyarakat. Ikrar damai antara perguruan silat ini diinisiasi Polsek Geyer untuk mencegah terjadinya gesekan antar perguruan. Arif Nur melaporkan dari Kabupaten Grobogan. Alam bisa menjadi tempat belajar yang menyenangkan bagi siswa. Sebuah yayasan pendidikan di Semarang membangun ruang belajar terbuka. Di sana para siswa bisa belajar klasifikasi flora dan fauna sekaligus membangun rasa peduli terhadap lingkungan. Belajar tak hanya berjalan di ruang kelas, tetapi bisa juga di alam terbuka. Seperti laboratorium sekolah berbasis alam Kebon Dalem Semarang. Di Jalan Durenan Indang, Mangunharjo, Tembalang. Para siswa diajarkan untuk peduli terhadap lingkungan dengan belajar di alam. Sekolah ini memang sengaja mendesain ruangan tanpa dinding sehingga cukup nyaman dan menyehatkan karena bisa menghirup langsung udara segar. Salah satu yang diajarkan seperti mengenalkan klasifikasi flora dan fauna yang terdapat di sawah mini, greenhouse, hingga laboratorium penelitian alam. Mereka akan boleh belajar dan bereksplorasi di sini. Mereka akan belajar dengan cara yang lain di alam terbuka, ya, dan bukan lagi di kelas yang tertutup. Meskipun ada bagian pelajaran-pelajaran tetap di Sambiroto, tapi mereka akan bergantian di sini dari tingkat TK sampai dengan SMA. Yang dimana anak-anak kami akan belajar lebih banyak tentang urbaning, kemudian juga tentang kehidupan binatang, kemudian juga kehidupan tumbuh-tumbuhan, dan diajarkan juga mengenai hubungan harmonis antara manusia dengan hewan, kemudian dengan alam sekitarnya. Ini suatu lompatan dalam rangka untuk edukasi anak-anak kami untuk semakin dalam berliterasi, baik berliterasi dengan alam maupun berliterasi dengan sesamanya. Laboratorium sekolah berbasis alam Kebon Dalem dibangun Yayasan Penyelenggara Ilahi Indonesia. Dengan luas 5.245 meter persegi diharapkan menjadi sarana belajar dan eksplorasi alam untuk para siswa. Agus Hermanto melaporkan dari Kota Semarang. Kemudian untuk yang kedua, pohon berbasis alam Kebon Dalem ini dapat memberikan Sebuah rumah makan di Kabupaten Batang menyuguhkan kuliner khas pedesaan tempo dulu. Selain itu pengunjung juga bisa bernostalgia ke masa lalu dengan bangunan joglo ala dapur nenek. Menikmati makanan dengan suasana tradisional khas tempo dulu bisa Anda temukan di Kabupaten Batang.
Di Desa Lembo, Kecamatan Warung Asem, terdapat rumah makan dengan arsitektur joglo yang membawa kita ke masa lalu. Perabotan kayu mendominasi setiap sudut ruangan rumah makan ini. Di sini terdapat berbagai macam kuliner khas Jawa, mulai dari sayur lodeh, opor ayam, lalapan, tempe goreng, mangut ikan, sampai sambal terasi. Untuk minumannya tersedia teh dan gula asam yang disajikan dalam cangkir bermotif lurik tempo dulu. Nah, biar semakin bernostalgia seolah-olah sedang makan di rumah nenek, para pengunjung bisa mengambil dan memilih makanannya sendiri karena disajikan secara prasmanan. Apa ya, suasana yang sangat desa dan juga konsep yang agak jadul ini jadi balik ke masa nostalgia, ke rumah nenek, ke rumah Simba. Jadi kita jadi flashback lah buat mengenang masa-masa yang dulu-dulu gitu. Jadi apalagi masakannya juga enak, mantap. Untuk harganya sendiri gimana? Untuk harganya sih cukup ramah di kantong ya. Jadi emang bakal balik lagi sini lagi sih. Saya mantap gitu. Di sini pelayanannya ramah, terus konsep tempat makannya kejawa-jawaan, lalu makanannya juga makanan Indonesia banget ya, yang jelas. Terus tempatnya juga bersih. Terus untuk harganya sendiri gimana? Untuk harganya terjangkau. Pihak pengelola rumah makan Pawon Simba ini sengaja menawarkan konsep jadul agar bisa menarik pengunjung. Selain itu, membangun nuansa berbeda dengan rumah makan pada umumnya. Masakan sendiri di sini kita konsepnya seperti deso ya, Mas. Deso yang cenderung Jawa. Kita masakannya sesederhana itu, seperti nenek-nenek kita masak, yang masakan sederhana yang untuk disuguhkan untuk sehari-hari. Untuk harganya relatif terjangkau tergantung seberapa banyak makanan yang dipesan. Rumah makan ini ramai ketika waktu jam makan siang dan hari libur. Omsetnya pun menjanjikan bisa sampai 10 juta rupiah per harinya. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Kabupaten Batang. Dan informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam Berita Semarang hari ini. Atas nama rekan kerja yang bertugas, saya Doni Hermatra mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.